Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Karena masyarakat awam ini butuh bisik-bisik. Betul. Nah, jadi kita berbagi bisik-bisik. Nah, karena kita butuh berbagi, maka kita butuh tokoh-tokoh untuk menyampaikan ini kepada publik. Gitu. Apa yang terjadi di belakang layar. Gitu. Nah, sehingga menjadi proses pembelajaran ke depan. Memang bagi saya tidak masuk akal koalisi besar ini dimasuki oleh PDIP, lalu capresnya itu dari PDIP gitu. Prabowo akan mengalah, itu nggak masuk akal menurut saya. Negara akan hancur lebur ketika hakim atau hukum sudah ikut-ikutan berpolitik. Karena mereka wakil Tuhan yang harusnya beyond politik. Dia penjaga moral, penjaga aturan, penjaga etika. Dan tentu kalau PK-nya dikabulkan, buat saya ini satu bentuk keputusan yang sangat buruk karena sangat berpengaruh kepada proses politik yang ada. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bisik-bisik politik kenegaraan Bisik-bisik. semakin hangat. Iya, iya. Karena masyarakat awam ini butuh bisik-bisik. Betul. Nah, jadi kita berbagi bisik-bisik. Nah, karena kita butuh berbagi, maka kita butuh tokoh-tokoh untuk menyampaikan ini kepada publik. Gitu. Apa yang terjadi di belakang layar. Gitu. Nah, sehingga menjadi proses pembelajaran ke depan. Ya, karena Mahfud sudah memulai dan dia harus mengakhiri. Tentunya akhirnya yang baik. Yang husnul khotimah. Nah, apapun nanti yang terpilih sebagai pemimpin, itulah yang terbaik bagi bangsa dan negara. Betul. Gitu. Mungkin Dr. Mardhani bisa mengelaborasi lagi tentang Komisi 3. Apa yang ada di DPR ini yang ada macam-macam tuh bisik-bisik. Kadang-kadang udah ada kesepakatan, ini tunda pemilu, bla 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 bla, ini ketemu ini ketemu ini. Sehingga kayaknya bingung. Ada apa lagi gitu. Nah, kalau baiknya, mungkin anggota DPR juga bingung. nah, Iya. oke. Itu pernyataan yang bagus. Bingungnya Iya, bingung ini karena pemainnya terlalu banyak dan berebut pengaruh. Jadi dan sangat dinamis politik dalam negeri sekarang ini, sangat dinamis ini. Ini hitungannya bukan hitungan bulan, ini hitungan hari, ya, bisa berubah orang ini. Positif sih nggak apa-apa ya. Kalau dalam arti negatif kan kita kan jadi ketar-ketir ini bahkan mana itu yang kita khawatirkan. Nah, yang kita ingin tahu tuh memang bagi saya tidak masuk akal koalisi besar ini dimasuki oleh PDIP, lalu capresnya itu dari PDIP gitu. Prabowo akan mengalah, itu nggak masuk akal menurut saya. Kekuatan PDIP dengan 20% suara itu, elektabilitas partainya itu jadi harapan Mega, iya memang ini momentum, mungkin ini pilpres terakhir bagi Mega. Kalau dalam 2 tahun ini dia belum mati, ya kan?
Atau setelah 2024, 5 tahun berikut 2029, kalaupun dia masih umur panjang, mungkin dia sudah sangat uzur untuk untuk tetap berada di pemain utama gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat dari kepentingan Terah Soekarno itu ya ini momentum momentum krusial bagi Mega untuk bagaimana memastikan atau menjamin kelangsungan hidup Terah Soekarno. Tapi di pihak lain cuman Puan yang diharapkan gitu. Nah, saya nggak percaya kalau misalnya PDIP maju dengan Puan, walaupun dia misalnya ambil Mahfud sebagai cawapresnya dia itu nggak, peluangnya sangat kecil. Jadi kalau dia turunkan harga, dia bergabungnya dengan koalisi besar dengan menempatkan Puan sebagai cawapres, masih mungkin kali masih bisa tawar-menawar gitu. Tapi kita dengar dari Pak Mardhani yang bicara soal ini. Ya, kenapa kok lama ya tidur di anggota dewan? Yang pertama tentu apresiasi Pak Mahfud MD dengan gerakannya membuat masyarakat jadi melek bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Termasuk diantaranya urusan yang cukup besar loh, angka 349 triliun itu besar sekali gitu. APBN kita 2000-an lebih, hampir 3000, ini berarti lebih dari 10% gitu kan. Nah, yang kedua tentu kita berharap ada tindak lanjut yang positif di RDP kemarin. Rakyat mendapatkan haknya, sudah tahu what next-nya itu jelas ya. Dan sampai kebongkar di mana letak kesalahannya, dan kita cari sistem yang memperbaiki kesalahan itu sehingga tidak jadi loophole lagi. Kan bisa masuk melalui situ aja kan. Mulai kelihatan nih, Dirjen Pajak sama Bea Cukai ini dua pintu yang punya loophole yang itu harus betul-betul di terang benderangi ya. Kalau saya suka ingat Bang Napi itu, ingat kejahatan itu karena ada kesempatan itu. Karena loophole-nya ada, bisa main mata, masuk aja tuh dari dua itu. Rakyat jadi kehilangan potensinya untuk mendapatkan uang pajak yang harusnya digunakan buat kesejahteraan. Yang ketiga, kalau terkait gonjang-ganjing koalisi, Habib Smith menurut saya wajar ya, karena gini, masing-masing punya persepsi ya. Kayak misal Bu Mega agak tegas tuh, pokoknya capres harus kader. Dan buat saya itu pernyataan yang baik dan benar sebagai ketua umum partai. Tapi ketika melihat realita kue politik, walaupun PDIP menang, itu angkanya di 20 sampai, kalau suaranya hampir 20%, kursinya 22 atau 23%. Itu tetap tidak bisa menjadi single majority. Nah, ketika Pak Prabowo dengan kayaknya endorse Pak Jokowinya makin kuat gitu loh. KIB sama KIR bersatu, suaranya ke Pak Prabowo, mereka bisa mengatakan bahwa kue kami lebih gede gitu. Karena kalau dua kubu ini bersatu hampir 50% nih gitu. Hampir 50%, kita 25, PDIP 22, kalau mereka bersatu 50% lebih tuh. Jadi mereka bilang kami 50%, Anda 22 gitu loh. Tapi ada yang lupa di sini bahwa Pilpres itu bukan tentang kontestasi partai politik saja, bukan representasi berapa banyak kursi kita, tapi figur dan figur. Dan di sini kita tetap kembali, kalau 2 tahun terakhir ini top 3-nya itu selalu Pak Prabowo, Mas Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies. Kadang Mas Anies nomor 1, kadang Prabowo nomor 1 kayaknya. Artinya siapapun yang koalisi besar kalau tidak menggait 3 tokoh ini, figur ini agak susah kalau buat saya. Nah, paling baik sih kalau saya melihat ya udah Pak Prabowo maju dengan perahunya, Mas Ganjar maju dengan perahunya, Mas yang udah pasti kan insya Allah dengan 3 partai Mas Anies gitu. Ini udah bagus, tinggal 2 ini segera berani dan jangan. Dan seruan kami, seruan kita, ayo hukum jangan sampai ikut-ikutan permainan politik. Negara akan hancur lebur ketika hakim atau hukum sudah ikut-ikutan berpolitik, karena mereka wakil Tuhan yang harusnya beyond politik. Dia penjaga moral, penjaga aturan, penjaga etika, dan tentu
kalau PK-nya dikabulkan, buat saya ini satu bentuk keputusan yang sangat-sangat buruk karena sangat berpengaruh kepada proses politik yang ada. Misalnya kalau ada keputusan, dia tidak boleh berpengaruh kepada proses politik. Impeachment itu kan bisa berjalan kan 50 per 1 kan. Nah, waktu itu kan sebelum itu kan waktu ada perubahan undang-undang itu kan 75% kan. Jadi LSM Peace yang mengajukan ke MK. Kita mengajukan ke MK agar ini nggak adil kalau 70%. Jadi akhirnya turun ke 51. Nah, kita menang di MK, kembali ke 50 per 1. Kalau waktu 75 kan satu hal yang mustahil, kan nggak mungkin. Nah, sekarang ini ya mumpung kesempatan Mas, nunggu apa lagi? Lagi apa namanya? Semangat Ahmad. Makanya publik perlu terus mengawasi. Ya, dan jadi kalau saya lihat begini, itu kan peristiwa ini harus kita kaitkan dengan obrolan Mahfud dengan Jokowi di pesawat. Ketika mereka kembali dari acara 100 tahun NU. Ya. Nah, Jokowi kan pada waktu itu kan laporan internasional mengenai indeks demokrasi kita kan indeks korupsi kita kan turun dari 38 jadi 34. Nah, Jokowi mengeluh kan sama Mahfud. Nah, saya kira itu nggak lama kemudian itu kan Mahfud bongkar kan di itu. Nah, jadi Jokowi yang minta. Betul. Nah, tidak mungkin Pak Mahfud melakukan itu, kecuali tadi ada. Jadi tujuannya itu untuk menunjukkan ya bahwa untuk komitmen dia terhadap demokrasi gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau sekarang ini kita melihat anti klimaks, kalau dalam konteks yang saya bilang tadi, maka nggak mengherankan gitu. Saya sama sekali nggak berharap bahwa ya syukur sudah Mahfud sudah ungkapkan itu dan mau nggak mau kan ada pembenahan di sana sini. Tapi kalau kita mengharapkan lebih dari itu, misalnya Mahfud ini kan sebenarnya kalau mau ini melalui pintu ini itu kan akan bisa jadi kan menjerat banyak orang termasuk para elit lagi. Jadi ini harus diisolir gitu, dibatasi supaya jangan sampai meluber terlalu jauh gitu. Dan ini yang menurut saya pesan dari Jokowi untuk kompromi. Nah, kenapa Jokowi pilih Mahfud? Karena memang Mahfud ini kan cukup bersih ya Pak Madan ya. Kemudian dia kan Menko Polhukam gitu. Jadi ini memang berada dalam wewenangnya dia. Nah, sehingga pemilihan Mahfud ini tepat betul gitu. Betul. Dia profesor di bidang hukum, dia ngerti semua dan dia pernah jadi anggota DPR, pernah jadi Menteri Pertahanan, pernah menjadi Ketua MK dan kemudian Menko Polhukam. Jadi itu komplit, dia punya pandangannya mengenai masalah ini itu jauh lebih baik dari orang lain gitu. Jadi Jokowi pilih dia. Nah, tapi kemudian berisiko ternyata ada getahnya gitu bagi Mahfud. Artinya dia sudah berada di point of no return. Nah, titik yang dia nggak bisa mundur lagi. Kalau dia maju, itu saya kira bahkan kalau dicapreskan, asal ada partai mencapreskan dia, asal dia maju lebih, dia bisa memenuhi rasa ingin tahu atau dia bisa memuaskan
keinginan rakyat untuk membongkar masalah ini, dia mungkin bisa menjadi salah satu capres kalau ada yang ini paling populer. Nah, cuman ya itu tadi, karena dia cuman pembantu Presiden Jokowi, dia harus terpaksa menjaga batas-batas yang diberi wewenang ke dia. Sesuai dengan remote control. Iya, tetapi dengan berada di point of no return, itu kan kalau dia berhenti di situ, dia kembali ke titik nol atau popularitas berkurang, dia maju, dia tidak diizinkan. Jadi ya kalau maksud Mahfud memang dia jujur, dia hanya ingin membongkar ini, mengungkap ini sebatas yang ini, ya udah. Tapi kalau dia ada punya motif lebih besar dari itu, artinya dia kepingin menjadikan isu ini untuk meningkatkan dan memperbesar popularitasnya dia, itu tidak cukup, anti klimaks gitu. Dia harus maju terus gitu sampai kira-kira ke batas yang jadi ekspektasi rakyat gitu. Nah sekarang ini kan orang sudah mulai bertanya kan, mulai kecewa, mempertanyakan kelanjutan dari masalah ini. Dan Mahfud sudah menjalankan perintah dari Jokowi dengan batas-batas yang sudah ditentuin, sudah maksimal gitu. Dia lakukan itu. Jadi kalau ngasih garam tuh jangan kebanyakan, nanti asin. Habib Smith keren ini. Jadi maju kena, mundur kena. Ya. Saya kan bilang tadi, kalau dia memang sepanjang hanya ingin membongkar itu, tanpa punya keinginan, motif-motif yang lebih besar dari itu, syahwat politik untuk, ya sudah cuma sampai situ. Dan kalaupun gua nggak populer, ya terserah. Oke, saya kembalikan lagi ke DPR nih. Andaikan seperti Beb bilang tadi, hanya sampai di situ, gimana sikap DPR? Ya, sebagai rakyat, Jangan sebagai rakyat, berharap ini berlanjut. Tapi kalau sebagai anggota DPR terlalu naif, kayaknya akan berlanjut menjadi snowballing effect. Dia akan terlalu banyak, too big to be felt. Nanti dampak buruknya banyak tuh. Karena kalau TGTB, bongkar-bongkaran, maksudnya TKB itu berbahaya. Saya nggak yakin. Tapi kalau rakyat, media, kita semua angkat, saya termasuk yang mendorong. Di beberapa khutbah Jumat saya ngambil contoh Pak Mahfud MD, berani dan bagus. Nah, mesti jangan berhenti sampai di sini. Dia sudah memulai yang baik. Ya, teruskan kebaikan ini sampai ada manfaatnya bagi bangsa dan negara. Iya, betul. Saya setuju sekali. Ada catatan. Jangan jadi riak, harus jadi gelombang gitu. Iya, betul. Iya. Jadi kembali lagi ke Presiden Jokowi, kalau menurut saya enough is enough ya. Enough is enough. Ya, saya selalu bilang gini, Pak Jokowi itu fokusnya sekarang husnul khotimah aja, 2 periode ini beliau tuntaskan dengan baik, maka beliau akan dikenang jadi presiden yang punya catatan sejarah. Ya, tapi kalau mau cawe-cawe terhadap politik ke depan, beliau sedang mencoreng mukanya sendiri, rugi. Dan kita ini kita mesti akui ya, SBY itu, pemerintahan SBY itu mungkin bisa dikata pemerintahan terbaik lah dalam konteks budaya demokrasi, penegakan hukum, ini. Dia banyak kekurangannya, tapi seperti misalnya itu orang-orang Demokrat dipenjarakan, iya kan? Zaman SBY sendiri itu. Iya kan? Bahkan orang presiden PKS itu ikut masuk itu,
Lutfi. Lutfi. Pak Lutfi. Iya. Nah sayang ketika Jokowi berkuasa justru kita mengalami kemunduran di mana-mana. Itu yang sudah dibangun budaya demokrasi yang fair. Itu siapa? SBY itu pernah dibawa sapi ke DPR ke istana. Ditulis namanya. Dan nggak dipenjarain, nggak fair aja gitu. Ya makanya saya bilang tadi enough is enough ya, karena sudah segala macam cara dicoba, semuanya gagal. Ya sekarang kembali ke jalan yang benar gitu. Jadi wasit yang benar, kumpulkan semua partai, jangan dibikin kelompok gitu. Contoh yang buruk kan pernah terjadi pada saat Fauzi Bowo mau bertahan sebagai gubernur DKI. Itu seluruh partai kumpul, tidak ada satupun yang tersisa. Tapi akhirnya beliau kalah gitu. Nah ini juga jadi contoh, jadi semacam contoh ya. Jangan lakukan hal yang pernah terjadi tidak menghasilkan yang baik gitu loh. Kalau sekarang beliau tuh berhenti cawe-cawe, tidak memihak ke sana ke sini, ya otomatis dia mendapat nama baik dari semua komponen gitu loh. Sekarang contoh yang sangat sederhana ya. Seorang anak presiden, terpilihnya Jokowi itu sebenarnya kecelakaan sejarah. Kita seharusnya pada waktu itu, cuman ya itu saya juga nggak bisa terlalu ini karena pada waktu itu Jokowi menghadapi Prabowo sih. Iya kan? Nah, ini saya kepengen minta komentar Daniel Serra tentang kita kan kita kan agak takut. Biar seru nih. Saya dukung Prabowo 2 kali itu karena saya nggak suka sama Jokowi. Tapi bukan karena saya lihat Prabowo lebih baik atau ini. Nah, tapi pilihan kita kepada Jokowi itu kan di luar ekspektasi, kecelakaan sejarah itu. Artinya 2014 itu Indonesia membutuhkan suatu. Oh iya, kita sudah mau begini. Indonesia harus punya calon presiden yang artinya begini. Kita kalau bangsa itu mau maju, itu standar yang dipasang oleh tiap-tiap pemimpin atau tokoh, apakah dia artis, itu standar itu nanti kemudian yang berikut dia ingin lebih dari itu. Harus gitu. Dengan begitu kan bangsa ini berkembang, bermutu gitu. Nah, itu tidak terjadi gitu. Dari SBY yang terpelajar, punya komitmen terhadap demokrasi. Ini kemudian digantikan oleh orang dari Solo ini, kapasitasnya intelektualnya rendah, kemudian kapasitas moralnya juga dipertanyakan. Jadi betul-betul kita waktu itu memilih kucing dalam karung. Nah, cuman memang ini karena kecelakaan sejarah itu karena memang kalau kita percaya bahwa sejarah itu akan melahirkan tokoh, ya, maka sejarah 2014 itu seharusnya tidak melahirkan Jokowi gitu. Karena kebutuhan kita pada waktu itu bukan kebutuhan orang seperti Jokowi gitu. Nah, inilah kesalahan pimpinan partai politik. Ini kesalahan pimpinan partai politik. Iya, karena budaya kita, budaya sportif, budaya jujur, budaya itu masih belum tertanam kuat. Iya, di samping itu memang penentu presidennya kan kembalikan ketua umum partai. Saya nambahin dikit saja. 2014 tuh sepengetahuan saya Bu Mega mau maju lagi. Dan dia sebagai
partai politik pemenang wajar maju. Tetapi hasil surveinya memang Iya, rendah. itu kalau dibandingkan katakan skenario Bu Mega melawan Pak Prabowo, saya sempat dengar kabar semua survei bilang yang menang Pak Prabowo. Tapi ketika Pak Prabowo melawan Jokowi, yang menang Pak Jokowi. Jadi ada faktor pimpinan partai punya kesalahan. Tapi saya melihatnya masyarakat juga punya selera sendiri. Yang itu mau nggak mau partai politik perlu mempertimbangkan. Misalnya gini, ada satu orang punya semua kriteria jadi pemimpin, negarawan, bangsa yang bagus, track record bagus, tapi nggak dikenal dan nggak disukai sama rakyat. Ya sampai sekarang sih semua yang masuk kontestasi politik tujuannya bukan saya ingin menjadi yang paling baik, bukan, saya pengen menang gitu. Antara menjadi terbaik sama menang tuh beda gitu. Kalau menang tuh dapat suara banyak nggak dari masyarakat gitu. Nah, mendekatkan antara preferensi masyarakat dengan kualitas leadershipnya itu tugas kami partai politik dan media agar ada tadi literasi, edukasi, naik kualitas intelektualitas masyarakat dan bangsa, sehingga dia akan nyari sendiri itu mana pemimpin yang paling cocok gitu loh. Kemarin itu kan Pak Jokowi buat saya bagus sekali. Dia waktu embrace-nya itu pendek kali, 2012 jadi gubernur DKI. Cuma 2 tahun dia sudah jadi presiden dan 2 periode. Itu jarang sekali punya track record. Kalau hadis tuh sanad emas itu loh, jalur yang luar biasa itu loh. Mau imbu lagi. Apa? Sudah itu mau imbu lagi, mau nambah lagi. Oh, nambah kan. Kalau nambah sih, kalau pernyataan beliau tidak ada ya, tetapi bahwa dia datang ke tempat di mana forum-forum itu menyatakan penambahan 3 periode atau penundaan, ya beliau bisa, saya nggak berpendapat, tetapi kehadiran Anda itu tidak bisa ditafsirkan kecuali Anda menyetujui gitu. Nah, jadi kalau buat saya gini, saya lagi mulai mereposisi nih Habib Smith, Habib Has. Pikiran saya, Jokowi is the past. Jokowi itu masa lalu. Jangan kita anggap dia jadi raksasa yang menentukan masa depan. Tidak, dia masa lalu. Ya, kita cuma berpegang teguh kepada etika, pada logika dua ini untuk menolak semua pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kesehatan dari bangsa ini. Tolak. Saya tegas tolak 3 periode, saya tegas penundaan, saya tolak presiden cuma 2 pasang calon, tolak. Biar masyarakat bisa mengenal bahwa ada loh suara-suara yang punya etika dan logika yang kuat. Oke, kita mungkin sudah sampai sini. Bib maunya lebih panjang kali lebar, tapi masih ada waktu lain. Ya, insya Allah kita ketemu lagi. Jadi khas channel ini semakin semangat. Semakin semangat. Ini baru episode pertama. Belum kedua dan ketiga. Insya Allah. Jadi sekali lagi Dr. Mazhar, jazakumullah khairan katsira, Habib Has, Habib Smith. Saya bahagia bisa ngobrol yang banyak ilmunya dari Habib Smith. Waduh, banyak ilmunya. Jadi kumpul-kumpul sambil ngabuburit ya. Ngabuburit yang bermanfaat buat bangsa dan negara. Amin. Insya Allah pertemuan ini bermanfaat buat kita semua. Tidak ada niat lain kecuali niat kita untuk pencerahan politik kepada masyarakat luas. Doa dari Ustadz. Oh iya. Allah. Ini tamu khusus. Doa kita Indonesia jadi negeri yang baldatun thayyibatun ghafur. Kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan pribadi kita hari ini lebih baik dari hari kemarin, agar insya Allah 2024 terpilih presiden yang berkualitas. Amin. Khas channel. Ya. Bagus. Ikuti dan berkesan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.